Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Selasa ya, tanggal 21 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan ya, terjadinya pembentukan di time frame daily khususnya di hari Senin kemarin, terlihat tekanan buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Artinya ada potensi sempat terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan penurunannya juga cukup signifikan. Tapi di akhir sesi penutupan, candle ditutup di candle bearish tapi memiliki ekor dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Ini menandakan di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Dan secara keseluruhan memang kondisi ekonomi saat ini ya, khususnya sistem perbankan yang sedang semrawut ya, beberapa banyak yang sudah terjadi kolaps dan lain sebagainya. Dan saat ini memang kondisi ekonomi yang tidak baik atau tidak stabil dalam sistem perbankan yang ada di Amerika. Ini menyebabkan kondisinya kadang XAU/USD itu searah terhadap indeks dolar dan berlawanan tentunya terhadap obligasi ya. Nah, ini posisinya saat ini kalau menurut saya, kemarin kan saya sampaikan ya, pantau daripada volume yang terbentuk. Nah, volume yang terbentuk di sini kalau kita perhatikan setelah pembentukan impulsif bullish ya, dan ini start baru hari Senin, terjadi penutupan candle warna merah. Artinya di sini juga apakah ini bisa dijadikan konfirmasi? Ya, ini adalah menandakan konfirmasi awal menurut saya. Jadi tetap harus hati-hati. Nantinya kita akan lihat di time frame yang lebih kecil, apakah momentum daripada pembentukan candle seperti long legs doji ya, atau candle penutupan membentuk candle bearish ini akan memberikan dorongan dan minimal menyentuh area retest ya sampai dengan 1859.61 yang menjadikan titik target weekly ya, yang sudah saya gambarkan di weekly analisa kemarin. Karena struktur yang terbentuk di sini ya, setelah break of structure dari wilayah 1959.61 ya, terjadi break of structure dan menjadikan titik tertinggi berikutnya adalah 2009.91 dan kemudian dia retest satu candle daily. Nah, ini biasanya menandakan akan terjadi penurunan ya sampai mendekati wilayah support 1959.61. Tapi nanti kita lihat ya lebih jelas di time frame yang lebih kecil. Sekarang kita turunkan dulu time frame 4 jam, kita lihat dulu. Nah, di time frame 4 jam posisi yang perlu kita lihat di sini ya, yang pertama bullish impulsif ya, kemudian dilawan bearish impulsif, kemudian ada long legs doji ya, memberikan ketidakpastian daripada penurunan ya. Anda bisa lihat ya, long legs dojinya cukup besar ya, kemudian dikonfirmasi candle warna hijau, dan inilah yang akan menandakan bahwasanya apakah akan terjadi bullish berlanjut ya, atau akan terjadi tekanan seller. Dan yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua ya, karena supportnya di hari kemarin itu adalah di 1965.79 dan candle bullish terakhir di akhir sesi penutupan ini saya akan tandain seperti biasanya. Kalau di sini diambil oleh candle time frame 4 jam berjalan daripada pembukaan hari ini ya, jam 5 pagi sampai dengan penutupan nantinya pukul 8 pagi ya, di mana open daripada 1974.70 ya, 74.70 ini di breakout. Oke, 74.70 ya, kita masukkan angkanya juga. Ini kalau di breakout dan close di bawah open ya, bulls close di bawah ini, maka ada kecenderungan terjadinya koreksi berlanjut, yaitu menuju wilayah 1959.61. Makanya di sini saya tandain menjadi titik pemantauan kita. Apakah akan ada pattern terbentuk di wilayah ini? Oke ya, karena nantinya seperti ini kalau teman-teman
melihat time frame 4 jam, ya candlenya close-nya seperti ini, ya. Perhatikan close seperti ini. Ya. Maka ya close di bawah ya. Artinya dari jam 5 sampai jam 8 candlenya full impulsive bearish, close di bawah open, maka disinilah yang menunjukkan potensi dorongan seller itu terjadi berlanjut. Karena hal yang perlu kita perhatikan adalah posisi terakhir ini nih, impulsive bearish ini. Ya, ini dulu yang pertama. Dan impulsive bearish ini juga harus kita tandain yang menjadikan dorongan tekanan seller terjadi di area sini. Jadi artinya kalau wilayah open bears terjadi di 1996.27 ya, 2696.27 ini terjadi breakout impulsif bullish ya, maka akan terjadi penguatan kembali. Makanya di sini kita tandain dulu. Ada dua ya informasinya. Kalau dia break di bawah impulsif bearish dari jam 5 sampai dengan jam 8 pagi, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan. Tapi kalau dia membentuk impulsif bullish ya, dan dalam perjalanan ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, maka kecenderungannya akan terjadi lanjutan kenaikan. Karena kalau kita hitung range-nya, saat ini range-nya nggak bisa kita pakai range normal ya. Dalam arti ini kan posisinya terakhir $70, terus kemudian di hari Senin pembukaan awal perdagangan aja sudah mencapai kurang lebih 44 ya. Ini sangat tinggi sekali gitu. Ya, jadi menunggu terjadinya range yang normal itu. Biasanya kan memang kalau kita perhatikan dari Kamis besok kan akan rilis suku bunga ya. Akan rilis suku bunga, tentunya biasanya market akan lebih tenang ya. Market akan lebih tenang karena semua investor menunggu kondisi keputusan daripada si Jeremy Powell itu sendiri. Dan biasanya sih memang dimanfaatkan oleh salah satu kemarin saya sebutkan ya, biasanya terjadi dorongan penurunan cukup signifikan itu jika terjadi aksi profit taking. Jadi hati-hati di situ ya. Itu biasanya hal tersebut memang tidak kita bisa ketahui ya, hal tersebut apakah hari ini ataupun setelah news FOMC ya kan. Nah, itu yang memang kita nggak bisa ketahui gitu loh, aksi profit taking itu. Oke, jadi ini yang perlu kita perhatikan, batas atas dan batas bawah ya. Ini menurut saya. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Karena nah di time frame 1 jam ini terlihat seperti head and shoulder ya. Head and shoulder itu seperti ini, dimana di sini ada shoulder kiri, ini neckline ya, ini headnya, ini neckline kembali. Nah, ini menjadi area shoulder kanan nantinya ya, dan terjadi breakout turun. Nah, posisi ini baru biasanya nanti dia akan naik lagi, minimal retest, dan dia melanjutkan penurunan. Nah, ini kecenderungannya juga bisa dikatakan seperti ini ya. Jadi makanya hati-hati ya, ada shoulder kiri ya, head, shoulder kanan, ini neckline. Ini ada juga termasuk chart pattern pembalikan ya. Ini chart pattern pembalikan, maka ya tetap hati-hati. Nah, cara untuk mengidentifikasi ini betul-betul head and shoulder atau tidak, ya tentunya headnya ini nggak boleh di breakout gitu. Kalau headnya ini di breakout ya artinya ada penerusan kenaikan. Dan teknis cara untuk kita entry ketika membentuk head and shoulder bukan di sini langsung kita sell, bukan. Tapi tunggu dia betul-betul breakout di bawah support atau neckline-nya. Ini kan ada neckline. Oke, di bawah neckline, breakout dulu, tunggu sampai terjadinya koreksi ke atas. Nah, itulah posisi target untuk kita bisa sell. Dan target selanjutnya, maka kita bisa ukur daripada level tertingginya, ya caranya ya seperti ini, sampai dengan neckline-nya kurang lebih di area sini nanti kita lihat. Ya, baru kita copy ya, kita lihat posisinya headnya sampai berapa gitu. Kalau shouldernya memang lebih tinggi, katakanlah mendekati wilayah sini, ya kita memiliki target di bawah di area high monthly sebelumnya. Nah, ini kan masih belum sempurna pembentukan
head and shoulder, tapi ada identifikasi terlihat akan membentuk head and shoulder. Oke ya, ini yang di time frame 1 jam. Maka dengan adanya posisi ini kita bisa mengambil ya dengan cara menggunakan Fibonacci retracement dari titik tertinggi ya seperti ini sampai dengan titik swing terakhir untuk neckline-nya. Kenapa? Kita bisa gunakan cara ini untuk mengidentifikasi nantinya ya apakah area golden level ini akan terjadi breakout. Kalau kecenderungannya dia masih menguat di atas daripada golden level, hati-hati, itu tandanya posisi daripada XAU-USD masih dalam kecenderungan naik. Ya, itu gambarannya. Jadi ini saya pasin dulu ya angkanya di 2971 ya. Untuk tertingginya sebentar, saya masukin dulu angkanya. Dulu ya, sebentar. Dan di sini juga 971 nih. Oke, ya seperti ini, dan terendahnya ada di 6579. Oke, 6579. Nah, udah ya, jadi area golden level ternyata mendekati area high weekly. Ini akan menjadikan pemantauan nantinya ya di wilayah ini ya. Pantau dulu wilayah ini. Dengan adanya posisi ini saya belum ada rekomendasi ya untuk masuk zona buy ataupun zona sell. Karena kecenderungannya daripada area ini ya golden level ini harus ada pemantauan dulu di wilayah ini. Ya, ini harus ada pemantauan dulu. Kalau nantinya area ini betul-betul teman-teman maksa untuk entry, ya tunggu betul-betul ada konfirmasi jelas gitu. Ya, ini posisi atas, dan ini yang saya maksud tadi adalah neckline-nya adalah ini. Ini adalah neckline. Nah, ini neckline-nya. Batasannya di sini. Ini akan menjadi neckline. Oke, itu adalah neckline daripada nantinya kalau betul-betul membentuk head and shoulder. Oke, jadi caranya adalah seperti ini untuk mengidentifikasi. Yang pasti pantau dulu daripada pergerakan ini. Ya, kalau di time frame 1 jam. Jadi ketika nanti dia naik mendekati golden level, jika mana ini masih pergerakan ternyata impulsif dan bergerak naik, hati-hati ya. Kalau udah bergerak di atas 61,8% ya, itu menggambarkan akan failed ya head and shoulder ini gitu. Tapi kalau di area golden level ada potensi dia terjadi penurunan ya, itu pun masih menunggu area neckline ini harus betul-betul di breakout gitu. Setelah di breakout baru posisi ketika nanti dia retest ya atau koreksi ke atas, nah disitulah nanti akan ada area-area yang bisa kita jadikan target entry untuk sell, dan disitu penurunannya insya Allah akan lebih besar. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi menurut saya dengan posisi adanya di daily pembentukan candle bears ya, dan terlihat buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, ternyata di dalam time frame yang lebih kecil 1 jam ada potensi pembentukan head and shoulder ya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Salam maksud saya teman-teman tinggal pantau dulu aja ya, apakah betul-betul ini head and shoulder atau dia akan break di atas key resisten untuk hari ini. Karena hari ini juga ada news yang akan rilis di Amerika ya. Nanti saya akan bahas bersamaan dengan indeks dolar. Oke, thank you buat semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Dan semoga teman-teman semua bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten dari apa yang saya sampaikan. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.